Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, alangkah baiknya jika kalian klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar channel ini lebih berkembang ke depannya. Islam adalah agama yang indah karena selalu mengajarkan dan memberikan kebaikan pada umatnya, mulai dari hal-hal besar hingga hal-hal kecil sekalipun. Dan Allah telah menuliskan segala larangan-larangan dan anjurannya dalam sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran dan hadis, Islam sebagai agama yang baik tidak hanya melarang umatnya untuk melakukan perbuatan dosa besar seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain. Namun Islam juga melarang kita untuk menyakiti hati orang lain dengan lisan kita, karena hukum menyakiti orang lain dalam Islam adalah dilarang dan berdosa. Bagaimana lisan dapat menyakiti hati seseorang? Misalnya membuka aib seseorang di depan orang lain atau di muka umum. Itu pun dapat mempermalukan seseorang dan melukai hatinya. Lalu bagaimana hukum membuka aib orang lain dalam Islam? Dari segi bahasa, kata aib berarti cacat atau memiliki kekurangan. Dan seperti yang diketahui oleh masyarakat luas bahwa aib adalah sesuatu yang buruk yang dapat mempermalukan seseorang ketika aib tersebut diketahui oleh orang lain. Maka dari itu Islam melarang umatnya untuk mencari-cari kesalahan orang lain, membuka aib orang lain yang termasuk dalam perbuatan gibah atau menggunjing. Dan gibah dalam Islam sama saja seperti memakan bangkai saudaranya yang sudah mati, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dan barang siapa yang menutupi aib seseorang muslim sewaktu di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Aib diibaratkan seperti sebuah aurat, harus dijaga dan tidak boleh diumbar kepada orang lain. Karena dengan membuka aib orang lain secara tidak langsung kita sama seperti melakukan ghibah dalam Islam, dan hal tersebut sama seperti membuka aib sendiri. Telah dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah akan membuka aib seseorang yang suka membicarakan aib orang lain meskipun orang tersebut menyimpannya di dalam lubang sekalipun. Lalu pada suatu hari Rasulullah pernah bersabda kepada sahabatnya, seluruh umatku akan diampuni kecuali al-mujahirun. Lalu sahabat bertanya, siapa itu mujahirun ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, dia yang berbuat dosa di malam hari dan Allah Subhanahu wa ta'ala menutup aibnya, tetapi kemudian pada pagi harinya ia membuka aibnya sendiri. Sebagai umat muslim kita juga dilarang untuk membicarakan aib diri sendiri. Maksud dari sabda Rasulullah di atas adalah kita terkadang menceritakan aib diri sendiri kepada orang lain secara sengaja, dan bahkan ada sebagian orang yang berbangga diri dengan menceritakan aibnya kepada orang lain, padahal hal tersebut adalah perbuatan dosa dan hina. Namun ada aib yang diperbolehkan untuk dibicarakan dan diberitahukan kepada orang lain jika hal itu diperlukan. Misalnya seseorang membuka aib orang lain karena dirinya adalah seorang saksi pelaku kejahatan, maka orang yang menjadi saksi tersebut boleh membuka aib si pelaku kejahatan di muka umum. Jadi dari beberapa dalil di atas dapat disimpulkan bahwa membuka aib orang lain menurut Islam adalah dilarang jika hal tersebut bertujuan untuk menjatuhkan dan mempermalukan orang lain, dan diperbolehkan apabila hal tersebut diperlukan untuk mendapatkan keadilan dan mengungkap kejahatan. Ketahui pula bahwa dalam Islam setiap hal yang kita lakukan akan mendapatkan balasannya, atau yang biasa disebut hukum karma dalam Islam. Termasuk menyakiti hati orang lain di dalam Islam akan ada balasan menyakiti hati orang lain. Oleh sebab itu muslim yang baik lebih baik kita menjaga lisan dan perilaku selayaknya umat Islam yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat beriman, sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Sebelum kalian beranjak dari channel ini, jangan lupa follow Instagram kami di @official_suara Islam untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Dan jangan lupa untuk di-share ke media sosial lainnya agar video ini menjadi bermanfaat. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.